Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mewakili kelompok 4 akan membahas terkait struktur resiko dan juga tingkat suku bunga. Baik, sebelumnya kelompok kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama yakni Diana Rahmatika Anggraini dengan NIM 71, yang kedua yakni Salsa Sabila Rohma dengan NIM 74, dan yang terakhir yakni Mujibina Maulani dengan NIM 88. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait definisi resiko suku bunga. Secara umum, tingkat resiko suku bunga disebut juga dengan yield spread dan diartikan sebagai hubungan antara yield obligasi dengan karakteristik tertentu yang dimiliki oleh suatu obligasi, seperti adanya kualitas, capability, kupon, dan juga mudah tidaknya suatu obligasi untuk diperjualbelikan atau disebut juga marketability. Definisi lain yaitu resiko suku bunga merupakan suatu resiko penurunan nilai pendapatan pada bunga. Hal itu tercermin pada perubahan struktur suku bunga, sehingga akan berdampak pada perubahan resiko suku bunga. Definisi lainnya yaitu menurut Miskin, risiko suku bunga merupakan suatu tingkat risiko yang berasal dari imbal hasil aset atau return. Akibat dari adanya perubahan suku bunga, dengan kata lain, tingkat risiko suku bunga yang tinggi akan berdampak pada biaya pinjaman yang relatif lebih tinggi pula untuk suatu perusahaan. Selanjutnya yakni faktor-faktor yang menentukan besaran struktur resiko suku bunga. Yang pertama yakni perbedaan kualitas. Untuk mengetahui kualitas obligasi, kita dapat melihat ranting kualitas obligasi berdasarkan besarnya suatu resiko kegagalan pada pembayaran, atau disebut juga dengan risk of default. Yang kedua yakni perbedaan dalam bentuk call provision, di mana obligasi yang callable akan memberikan YTM yang lebih tinggi dibandingkan dengan obligasi yang bersifat non-callable. Yang ketiga yakni perbedaan pemberian tingkat kupon. Obligasi yang memberikan suatu kupon relatif lebih kecil ketika memberikan suatu return yang berupa capital gain. Yang keempat yakni perbedaan kemudahan untuk diperdagangkan. Untuk selanjutnya, saya akan membahas terkait ilustrasi yield spread atau yield to maturity, yang mana suatu obligasi akan bergantung pada kualitas dan risiko kegagalan, sehingga menunjukkan semakin rendah kualitas obligasi tersebut, maka yield atau profit yang diharapkan oleh investor akan semakin lebih besar. Teori-teori struktur risiko dan jangka waktu suku bunga. Yang pertama yaitu teori ekspektasi murni. Dalam teori ini menyatakan bahwa struktur tingkat bunga dari jangka panjang dan jangka pendek rata-rata sama. Asumsi di balik teori ini yaitu investor tidak akan menyukai memegang suatu obligasi dengan jatuh tempo yang berbeda, sehingga investor akan lebih memilih untuk memegang suatu obligasi dengan jatuh tempo yang sama, akan tetapi dengan tingkat pengembalian yang rendah. Dua atau lebih obligasi dengan karakteristik waktu jatuh tempo berbeda tapi tingkat pengembaliannya sama disebut dengan obligasi substitusi sempurna. Selain itu, dalam teori ekspektasi murni terdapat rumus teori ekspektasi murni, yaitu RNT sama dengan RT ditambah RJT plus 1 ditambah RJT plus 2 ditambah seterusnya sampai dengan RJT plus N-1 per N. Contohnya yaitu tingkat bunga per tahun selama 5 tahun satu obligasi yaitu 5%, 6%, 7%, 8%, dan 9%. Menurut teori ekspektasi murni, tingkat bunga suatu obligasi 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun sesuai dengan persamaan rumus di atas
masing-masing adalah 5%, 5,5%, 6%, 6,5%, dan 7%. Dan dari contoh di atas, maka dapat diketahui bahwa kurva hasil obligasi tersebut adalah kurva hasil naik. 2. Teori segmentasi pasar. Dalam teori ini menyatakan bahwa dari struktur tingkat bunga obligasi jatuh tempo berbeda dapat dipisahkan secara sempurna. Tingkat bunga setiap obligasi ditentukan oleh permintaan dan penawaran obligasi itu sendiri dan tidak dipengaruhi oleh ekspektasi imbal hasil dari obligasi lainnya serta tidak ada substitusi. Artinya, investor mempunyai preferensi atau pilihan tertentu terhadap suatu obligasi karena ekspektasi imbal hasil dari obligasi itu sendiri. Seorang investor akan lebih suka terhadap obligasi dengan waktu jatuh tempo yang lebih sedikit karena resiko tingkat bunga menjadi lebih rendah. Yang ketiga yaitu teori premi likuiditas. Dalam teori ini merupakan kombinasi dari teori ekspektasi murni dan teori segmentasi pasar yang sebelumnya sudah saya jelaskan. Nah, tingkat bunga obligasi jangka panjang akan sama dengan tingkat bunga obligasi jangka pendek ditambah premi likuiditas atau liquidity premium yang peka terhadap penawaran dan permintaan obligasi. Asumsi pokok dari teori ini adalah bahwa obligasi dengan waktu jatuh tempo yang berbeda disubstitusikan secara sempurna. Artinya, ekspektasi imbal hasil obligasi lainnya, sehingga teori premi likuiditas merupakan struktur tingkat bunga dari teori ekspektasi murni ditambah premi likuiditas. Adapun rumusnya yaitu rumus dari teori ekspektasi murni ditambah dengan LNT, di mana LNT adalah premi likuiditas. Struktur tingkat bunga. Struktur tingkat bunga adalah hubungan antara waktu jatuh tempo dengan yield untuk suatu kategori obligasi tertentu pada waktu tertentu. Semakin lama jangka waktu obligasi, maka resiko ketidakpastian juga akan semakin tinggi, sehingga tingkat bunga yang diharapkan juga akan semakin tinggi. Untuk menjelaskan besarnya slope dan perubahan yang terjadi pada kurva hasil, dapat menggunakan 3 teori struktur tingkat bunga, yaitu yang pertama teori harapan atau expectation theory, yang kedua yaitu teori preferensi likuiditas atau liquidity preference theory, dan yang ketiga yaitu teori preferensi habitat atau preference habitat theory. Nah, selanjutnya yakni untuk menjelaskan besarnya slope dan perubahan yang terjadi pada kurva hasil tersebut dapat digunakan 3 teori struktur tingkat bunga, yaitu yang pertama ada teori harapan atau expectation theory. Nah, dalam teori harapan ini tingkat bunga obligasi jangka panjang selama N periode akan sama dengan nilai rata-rata bunga jangka pendek dari obligasi tersebut selama N periode yang sama. Misalnya saja, jika seorang investor memegang obligasi selama 5 tahun, maka tingkat bunga jangka panjang yang diharapkan akan sama dengan nilai rata-rata bunga tahunan obligasi tersebut selama 5 tahun. Sebagai contohnya sendiri, yakni obligasi jatuh tempo 3 tahun akan memberikan tingkat bunga yang besarnya sama dengan rata-rata tingkat bunga untuk obligasi 1 tahun yang berlaku sekarang dan forward rate yang diharapkan untuk 2 tahun kemudian. Forward rate dapat dihitung dengan rumus tersebut. Nah, dalam hal ini TSN sama dengan tingkat suku bunga sekarang atau spot rate pada waktu T untuk sekuritas dengan waktu jatuh tempo N periode. Sedangkan T plus 1 FN sama dengan forward rate untuk 1 tahun kemudian T plus 1 untuk N periode. Contoh perhitungan teori harapan sendiri yakni diasumsikan spot rate untuk obligasi 1 tahun adalah 16% dan 2 forward rate adalah 15% dan 12%.
maka tingkat bunga untuk obligasi tersebut jatuh tempo pada 3 tahun adalah sebagai berikut. Itu adalah rumus cara menghitungnya. Nah, investor di sini dapat mengkombinasikan sekuritas jangka pendek tertentu untuk memperoleh return yang sama besar dengan return jangka panjang sekuritas tersebut. Misalnya saja 5 tahun obligasi akan mempunyai return yang diharapkan sama besarnya dengan obligasi 2 tahun yang disimpan sampai jatuh tempo ditambah dengan 3 tahun obligasi yang dibeli pada awal tahun ketiga. Selanjutnya yang kedua yakni ada teori preferensi likuiditas atau liquidity preference theory, di mana tingkat bunga akan mencerminkan jumlah tingkat bunga sekarang dan tingkat bunga jangka pendek yang diharapkan, sama seperti teori harapan ditambah dengan premi likuiditas resiko. Nah, sedangkan untuk mendorong investor meminjamkan dananya dalam jangka panjang, maka perusahaan akan memberikan premi likuiditas kepada investor yang memberikan pinjaman jangka panjang. Nah, untuk teori yang ketiga yakni adalah teori preferensi habitat atau preferred habitat theory, di mana investor mempunyai preferensi terhadap sektor maturitas atau habitat tertentu dan mereka akan beralih ke maturitas lain jika terdapat imbalan yang memadai. Nah, pada teori preferensi habitat ini bentuk kurva yield akan ditentukan oleh tingkat bunga di masa yang akan datang dan premi resiko. Karena asumsinya investor mau mengubah preferensi sektor maturitasnya jika ada imbalan yang memadai. Sekian presentasi dari kelompok 4. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.